Jadi bisa dikatakan belum ada yang bisa dia lakukan ya. Belum signifikan. Berarti sudah ada. Ya jelas kalau ke aku sendiri kayaknya belum ada yang berasa gitu. Hari ini kebetulan tanggal 5 Juni itu kita lagi merayakan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Cuma ya kebetulan di sini ada kakak kita, salah satu aktivis milenial ibu kota. Kita kebetulan mau tanya-tanya aja nih kak, kira-kira pandangan kakak terkait ini, terkait aktivis terkait Hari Lingkungan Hidup itu seperti apa sih kak untuk anak-anak muda Jakarta khususnya lah. Apa ya, soal ini sebenarnya satu, kalau yang dibilang aktivis milenial kayaknya nggak juga, aku Nggak juga ya. seperti pegawai biasa ya kan, yang menjalankan tugasnya dengan apa adanya gitu. Tapi kalau kita bicara soal lingkungan hidup, terutama Hari Lingkungan Hidup, aku juga bingung karena gini, aku bukan orang yang mengumpulkan, maksudnya benar-benar memperingati suatu hal dalam satu hari tertentu gitu. Apalagi kita bicara lingkungan hidup, gak mungkin dong kita bicara soal lingkungan hidup hanya sekali dalam setahun di tanggal 5 Juni gitu lah setiap tahunnya. Jadi harusnya itu adalah satu hal yang kita integrasikan justru ke kehidupan kita sehari-hari. 365 hari selama setahun. 365 apa 66? Terserah ini tahun apa. Tapi yang pasti sepenting apa sih kak kira-kira untuk merawat dan menjaga lingkungan itu, terlebih ibu kota kan selalu banjir, selalu ini, kadang alasannya kan banyak, kadang kita mendapat musibah rob dan lain-lain, itu kan bagian dari salah satu ketidakmampuan lingkungan dalam ini kan. Daya dukungnya sudah tidak mampu lagi untuk bisa menampung luapan air laut dan lain-lain. Kira-kira tanggapan kakak terkait ini, terkait sepenting apa sih kita harus menjaga lingkungan terlebih di Jakarta ini kak? Kalau gue bilang penting banget, klise banget nggak? Iya kadang iya sih klise, maksudnya langkah-langkah konkret apalah gitu kan kira-kira. Langkah-langkah konkretnya apa kak gitu dong. Gimana sih dek? Jadi pertama, satu, tidak buang sampah sembarangan, udah pasti. Masih banyak loh kita temukan orang-orang yang suka buang sampah sembarangan karena kita harus lebih aware soal bagaimana kita menggunakan sampah kita. Maksudnya menggunakan itu adalah menempatkannya itu dari mana, karena kita nggak pernah tahu itu akan ends up di mana gitu loh. One day kita mungkin sampah yang kita buang itu ends up dalam perut ikan yang kemudian kita konsumsi. Iya, soalnya kan? Begini kak, ada beberapa riset yang pernah saya baca bahwa contohnya kayak di ini, di Muara Angke. Jadi ada kerang hijau, itu sudah tidak layak lagi dikonsumsi karena kerang itu kan biasa mereka konsumsi limbah-limbah berat kan, kayak B3 dan lain-lain. Nah riset yang pernah saya baca itu, dan sekarang tapi masih dikonsumsi, masih dijual di pasaran. Di Jakarta ya betul. Jadi itu tadi mindful sama sampah yang kita buang itu bagaimana. Terus yang berikutnya adalah mindful soal penggunaan energi. Ya kan, jangan menjadi vampir listrik. Jadi hal-hal dibiarkan tercolok padahal lu nggak pakai gitu loh. Itu kan vampir listrik karena tetap dia menyedot daya kan, walaupun jumlahnya kecil, tidak sebesar ketika kita pakai dalam kondisi on. Iya. Belum lagi sumber tenaga listrik kita masih mayoritas menggunakan PLTU kan. Iya. Dan sudah menggunakan energi fosil ya kan. Masih menggunakan energi fosil. Energi fosil entah itu batu bara, even gas itu energi fosil juga kan. Nah, terus yang berikutnya adalah kalau menurut aku kita harus perlahan-lahan menanamkan kesadaran individual tuh untuk switching energi, karena gini,
pelan-pelan secara sadar kita pasang solar panel. Umpamanya aku tuh orang yang ini banget sama solar Jadi panel. bukannya mahal ya? Kalau yang sepanjang pengetahuan aku, solar panelnya tidak segitu mahal, tapi memang kapasitas baterainya yang mahal. Nah itu juga membuat kita jadi lebih mindful ketika mau beli solar panel. Wait, oh ternyata saya tuh ngabisin daya energi listrik sehari itu sekian ya. Jadi ternyata nilainya mahal ya gitu. Jadi kita jadi benar-benar dituntut lebih aware, lebih mindful untuk banyak hal sekali. Nah, kalau umpamanya bisa dimulai dari justru rumah-rumah yang apa istilahnya di ground, karena ada rumah yang tapak tanah ground, ada juga yang vertikal kan seperti rusun atau apartemen. Walaupun menurut aku justru rusun lah yang atau apartemen lah yang sebenarnya paling efektif untuk itu. Untuk menggunakan solar panel sebagai sumber listrik. Kenapa? Karena mereka itu punya terpapar sinar matahari pasti lebih banyak daripada rumah-rumah di tanah. Yang kedua, asumsi aku, belum tentu kebanyakan orang, bahwa orang yang tinggal di rusun ataupun ada yang rusun subsidi sih memang, tapi di hunian vertikal itu pasti punya uang yang lebih untuk bisa investasi di baterai solar panel. Yang berikutnya adalah biaya listrik di hunian vertikal itu jauh lebih mahal daripada di rumah yang tapak tanah. Kenapa bisa? Mereka menetapkan konsumsi listriknya kelasnya berbeda, jauh lebih tinggi. Jadi untuk orang yang tinggal di hunian vertikal mungkin bayar listrik di atas 2 juta sebulan itu ya mungkin udah murah nih, alhamdulillah nih listrik gue. Tapi kalau mamanya di rumah biasa ya Allah mungkin 200.000 ngisi pulsa PLN itu 2 bulan kali kan kayak gitu. Iya. Jadi pengalaman kan. Pengalaman pribadi guys. 3 bulan guys. 3 bulan guys tuh. 3 bulan hanya 200.000. 250.000. Tuh bayangin berapa banyak penghematan yang akan dilakukan oleh kalangan menengah ke atas ketika mereka beralih dari menggunakan sumber daya yang dari energi fosil ke sumber daya yang terbarukan, ya kan, seperti solar panel umpamanya. Dan solar panel itu menurut aku lebih accessible gitu, nggak kayak tenaga angin gitu kan, itu kan harus kayak lahan dan masif dan untuk satu kawasan tertentu. Tapi kalau solar panel itu skala rumahan juga bisa guys. Tapi ada beberapa riset yang pernah saya baca Kak terkait penggunaan solar panel yang lebih efektif itu ketika dia berada pada daerah yang terkena sinar matahari langsung. Betul. Persoalannya DKI Jakarta itu kan bukan sinar matahari langsung, dia harus melewati beberapa lapisan. Oke lah dari atmosfer dan lain-lain kan, cuma sampai di ketinggian tertentu polusi yang menyelimuti Jakarta ini kan itu sangat mengurangi intensitas cahaya yang sampai ke itu. Nah kira-kira gimana itu Kak? Oke, sekarang coba kalau mamanya dipikir begini, polusi di langit Jakarta terjadi terutama karena ada banyak sekali pembangkit listrik bertenaga yang sumber dari energi fosil. Lokasinya itu ada di sekitar DKI Jakarta, ya kan, mulai dari Banten sampai ke Jawa Barat, itu kan banyak banget. Nah bahkan di Jakarta Utara sendiri juga ada. Tapi kalau umpamanya itu kenapa ada begitu? Karena mereka harus memenuhi kebutuhan listrik di daerah ini kan. Mendirikan pembangkit listrik di daerah ini bukan untuk menyuplai Bali, pasti untuk menyuplai daerah ini. Kalau umpamanya kebutuhan listrik di wilayah ini kita kurangin dengan perlahan-lahan, udah ada banyak yang switching menggunakan solar panel, otomatis penggunaan pembangkit listrik tenaga dari energi fosil itu berkurang dong. Kalau umpamanya mereka berkurang, ya pemahaman aku tentu polusi udara di langit Jakarta akan berkurang. Tapi memang itu sih PR besar kita ini adalah bagaimana merubah cara pandang masyarakat terkait penggunaan energi ya Kak ya. Itu adalah PR besar di Hari Lingkungan Hidup ini. Nah kira-kira selain langkah-langkah itu, dari segi kebijakan nasional terkait ini kan sebentar lagi mau disusun nih Kak,
di Komisi 7 DPR RI juga saya dengar kabar bahwa sebentar lagi mau disusun terkait undang-undang energi baru terbarukan. Nah, kira-kira pandangan kakak harapannya ke depan terkait undang-undang itu bagaimana kak? Harapannya aku dengan adanya undang-undang itu minimal dalam tahap pertama hasilnya ya, hasil dari undang-undang itu adalah mewajibkan hunian vertikal dan perkantoran untuk memiliki solar panelnya masing-masing gitu loh. Ban pabrik juga, pabrik sih terutama yang paling menekan energi kan. Bukan berarti terus kita meniadakan pembangkit listrik yang dari PLN, tapi kan kita kan perlahan-lahan bisa mengurangi. Ya, cuma ya itu apa kelemahannya solar panel dan beberapa energi baru terbarukan ini adalah apa istilahnya itu kayak mereka nggak sustain gitu kan, mereka tergantung nggak stabil. Jadi jumlah pasokannya kalau misalnya sudah ditentukan berapa megawatt yang bisa mereka hasilkan setiap hari, berarti di momen selanjutnya jika nggak berkelanjutan total daya yang mereka bisa produksi, maka PLN akan harus membayar sisa biaya yang itu, jadi akan ditampung gitu apa akan ditutupi, akan ditutupi oleh sumber pembangkit yang lain. Betul. Sementara yang kita tahu di beberapa riset yang ini, beberapa riset yang pernah meneliti tentang bahayanya penggunaan energi fosil untuk listrik, itu 1 kilowatt itu bisa membunuh sekitar 10 orang. Terus kalau ya, EBT? Kalau EBT kan jauh lebih ini kan, jauh lebih ramah lingkungan. Nah itu kak. Aku rasa itu sih semacam pengorbanan yang harus dilakukan ya, tidak ada advancement tanpa sacrifice gitu. Nggak ada kemajuan tanpa pengorbanan. Jadi pasti ada satu titik di mana kita bisa menemukan titik temu antara stabilnya, sustainnya supply listrik dari energi baru dan terbarukan dengan tanpa sekaligus mengurangi ancaman kepada makhluk hidup. Ya kan? Oke kak. Ini khusus untuk DKI Jakarta nih kak. Yang kakak lihat yang sebagai warga ibu kota, kira-kira sejauh mana sih Anies ini bekerja terkait itu? Well. Gimana Anies bekerja terkait itu? Saya rasa sekarang Pak Anies cukup disibukkan dengan upaya mengatasi corona ya. Enggak lah, maksudnya kita sekarang gini aja, tolak ukurnya ini pengalaman pribadi aku. Kalau masuk ke komplek tempat tinggal aku, trotoar yang dia pasang itu memakan separuh gerbang tempat tinggal aku. Daerah resapan air berkurang. Bukan. Jadi gini. Apa? Gerbang aku selebar ini. Ya kan? Terus karena dia pasang pelebaran trotoar. Enggak kena pelebaran trotoar. Jadi harusnya dari jalan raya masuk ke sini dong. Ini enggak. Jadi di sininya separuh gerbang itu dipasangin trotoar sama dia. Jadi praktis yang gerbang aku 2 jalur, jadi cuma tinggal 1 jalur, guys. Nggak bisa. I don't know. Enggak, maksudnya kebijakan yang berkaitan langsung dengan lingkungan gitu loh. Iya itu dia, kalau untuk ngurusin hal yang kayak gitu aja dia agak gini. Ya udah. Agak gini gimana? Ya agak nggak masuk akal. Aku termasuk orang yang open minded ya, dalam arti ada banyak hal yang dia pasti berusaha untuk ini, tapi untuk hal-hal remeh-remeh tapi dalam hal lingkungan hidup Anies masih nol ya. Ya oke lah kalau kita fokus ke situ. Sunter harusnya di situ ada dibangun pembangkit listrik tenaga sampah. Sampai saat ini bagaimana kondisinya? Belum terbangun. Iya. Sementara kalau aku tidak salah ingat, itu adalah salah satu hal-hal yang ditargetkan untuk harus berprogres di tahun 2019. Sudah setahun lewat. Apa mungkin karena disibukkan karena urusan politik, nggak adanya wakil, dia bekerja sendiri? Wow, entah ya, tapi aku pikir Pak Anies cukup superior, maksudnya powerful man gitu di DKI Jakarta. Jadi banyak hal yang tetap dia bisa lakukan selama tidak ada Pak Patria kan. Jadi bisa dikatakan belum ada yang bisa dia lakukan ya? Belum signifikan. Berarti sudah ada. Ya jelas kalau ke aku sendiri kayaknya belum ada yang berasa gitu. Tapi aku tidak mau menihilkan kemungkinan
Mungkin dia mengeluarkan kebijakan, hanya aku nggak tahu gitu. Oke teman-teman, sudah kita dengar bersama kira-kira seperti apa kebijakan masa depan Jakarta terkait lingkungan hidup dari orang yang tinggal dan besar di Jakarta. Oke, demikian podcast kita. Podcast, vlog, Oke, entah apa vlog lagi. apalah ini terserah. Mungkin lain kali kita bisa lebih sempurnakan di isu-isu selanjutnya. Demikian. Sampai ketemu.